guru penggerak kepada rekan-rekan guru saya di SMK PGRI Perumahan Cirebon dalam rangka memenuhi tugas dari modul 1 yaitu modul 1.4 budaya tersebut. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan cara yaitu program guru penggerak, sosialisasi program guru penggerak. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir dalam undangan rapat sosialisasi guru penggerak. Acara ini yaitu tunggal menggambarkan bagaimana apa itu guru penggerak dan program-programnya yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Produktif kita yaitu Bapak Jelani SP. Selanjutnya kegiatan ini saya serahkan sepenuhnya kepada beliau. Untuk itu saya persilakan untuk dilanjutkan pematerinya. Terima kasih Pak Jelani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Hidayati MPD Kons, hormat rekan-rekan guru SMK PGRI Perumahan Cirebon. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di ruangan ini, yaitu dalam rangka pengibasan atau seri berbagi guru penggerak yang selama ini saya jalani, yaitu dari akhir bulan Oktober tahun 2022 sampai sekarang masih berjalan, dan sekarang saya sudah melaksanakan 4 modul. Jadi modul 1 itu ada 4, jadi ada 4 modul, tinggal semuanya itu sekitar ada 10 modul. Jadi perkiraan itu sampai selesai bulan Juli. Awal Februari nanti sudah mulai masuk pembelajaran kembali, yaitu secara daring atau online dan dari di LMS. Itu semua tugas-tugasnya perlu kita laksanakan semua. Selawat kita sekarang semoga senantiasa terlimpah pada kita semua, yaitu Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Ibu Kepala Sekolah yang dari awal sudah merestui saya, memberikan restu kepada saya, memberikan izin kepada saya untuk mengikuti program guru penggerak. Kemudian Ibu Kepala Sekolah juga alhamdulillah mensupport, kemudian memfasilitasi segala kegiatan saya, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan kegiatannya. Mudah-mudahan sudah sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga mudah-mudahan ini bisa diikuti program guru penggerak ini oleh rekan-rekan guru yang lain. Karena dari kegiatan program guru penggerak ini yang selama ini saya rasakan itu sangat mengena sekali saya selaku orang yang berprofesi sebagai guru. Karena apa? Karena dari 4 modul itu yang saya alami, dulu saya itu orangnya rada strength ke siswa, ya galak-galak gimana gitu ya. Sekarang saya itu seolah-olah ketika mengikuti program itu seperti apa ya, terpukul. Nah, oh ternyata pembelajaran saya seperti itu kurang tepat. Nah, mungkin nanti saya akan sampaikan di materinya bagaimana seharusnya kita itu memberikan pembelajaran yang tepat, apalagi di era digitalisasi
yang modern sekarang itu budaya kemudian pengaruh itu sangat berdampak sekali pada peserta didik atau siswa kita itu, terutama yaitu dari media sosial, dari HP, karena siswa zaman sekarang tidak mungkin lepas dari handphone. Ya. Baik, kita ke materi saja. Jadi di sini saya melaksanakan kegiatan ini. Pertama, mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian, bukan berarti saya menggurui atau merasa yang paling tahu. Barangkali nanti di tengah perjalanan ini ada interaktif, silakan langsung dipotong saja Bapak Ibu ya, supaya lebih interaktif. Jadi jangan menunggu ruang tanya jawab dulu, langsung aja dipotong biar kelihatan interaktif. Karena untuk penilaian ini nanti untuk kegiatan ini direkam dengan video, kemudian diupload itu insya Allah ke YouTube. Kemudian setelah diupload ke YouTube itu pasti akan dilihat oleh orang seluruh dunia. Jadi dengan kata lain, dengan kegiatan ini kita juga sedang mensosialisasikan sekolah kita ini, Bu. Jadi kita sedang mensosialisasikan eksistensi dari SMK PGRI Plumbon. Jadi akan dilihat ini Bapak Ibu, tidak hanya skup regional, nasional, bahkan kayak orang seluruh dunia akan melihat kegiatan kita hari ini. Kemudian untuk kegiatannya itu, untuk mendapatkan poin yang tertinggi itu durasinya 60 sampai 120 menit. Jadi makanya saya untuk kegiatan ini minimal 60 menit lah. Kemudian yang kedua, minimal 3 materi yang disampaikan. Untuk sekarang saya insya Allah semuanya sekitar ada 7 materi, namun akan saya persingkat saja. Kemudian yang untuk dapat poin selanjutnya itu interaktif dari pesertanya. Jadi saya mohon interaktif dari Bapak dan Ibu sekalian, karena barangkali kalau dari saya sendiri nanti kelihatannya monoton gitu. Ya. Jadi jangan terlalu tegang Bapak Ibu, rileks saja biasa, seperti kita sehari-hari bercanda atau bagaimana ya. Jadi nanti kelihatan sangat interaktif sekali. Aksi nyata modul 1 ini 4 yaitu budaya positif. Sebelumnya sudah dilaksanakan yaitu 3 modul. Ini seri berbagi SMK PGRI Plumbon. Nah, sebelum memulai saya kasih tebak-tebakan dulu. Ya, saya kasih tebak-tebakan dulu kepada Bapak dan Ibu semuanya. Nanti saya ada foto di sini, nggak tahu foto siapa. Ada yang tahu Bapak Ibu fotonya siapa ini? Ya silakan Mas Sofirin. Bapaknya Soekarno. Bapak Insinyur Soekarno, apa mana? Ya, tepuk tangan buat Mas Sofirin. Ya. Ini paling terkenal ya, apalagi kalau di Obat Merah ya. Uang 100.000 pasti ada, jadi pasti terkenal. Selanjutnya ada yang kenal Bapak dan Ibu? Ya, ya Bapak Arifin? Ya, Tuanku Imam Bonjol, tepuk tangan Bapak Arifin. Ya, Bapak kita mereview lagi ya barangkali ini ya, apa ya? Ya boleh Bapak ya. Pengalaman saya. Ada yang kenal Bapak Ibu? Dibagi? Siapa dibagi? Iya, Hajar Dewantara. Iya, tepuk tangan Ibu Anggi. Ya, Ki Hajar Dewantara. Nah, ini nanti yang kita kupas tuntas itu dari Ki Hajar Dewantara. Siapa Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu? Pahlawan Pendidikan Nasional. Ya, ini kita di sini selaku guru itu pasti peran utamanya dari sini yaitu Ki Hajar Dewantara. Dan melalui pendidikan guru penggerak juga akhirnya saya itu mungkin di SD, SMP, SMA kita pernah membaca sejarah dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin sudah lupa lagi. Ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini,
saya pengen tahu lagi siapa sih Ki Hajar Dewantara itu. Ternyata Ki Hajar Dewantara itu dia sebetulnya seorang ningrat Bapak Ibu, keturunan dari Ki Raden lah, punya bangsawan terkenal di Solo. Nah, tapi walaupun dia seorang bangsawan, dia tetap peduli. Nah, ini kata kuncinya itu peduli kepada orang-orang yang tidak mampu, apalagi waktu itu bangsa Indonesia masih dijajah Belanda. Jadi karena kepeduliannya itu kepada orang miskin, orang yang kurang mampu, Ki Hajar Dewantara itu sampai rela ikhlas untuk melepas gelar kebangsawanannya. Jadi rakyat biasa, kemudian dia mengabdi menjadi guru. Dan saya sangat mengapresiasi sekali pada Pak Haji Fakih, pada Pak Encok ya, apalagi Pak Encok yang usianya sudah lanjut itu masih punya semangat dedikasi ini pada pendidikan kita. Tepuk tangan Bapak Encok ya. Terima kasih sekali ya Pak Encok. Ini di usia yang harusnya santai istirahat di rumah, tapi Pak Encok masih bisa meluangkan waktunya buat pendidikan. Mudah-mudahan kita yang di sini, khususnya Pak Encok ya, dengan ilmu yang sudah dibagikan pada anak-anak itu bisa jadi ladang amal yang baik buat kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Ini semangat sekali Pak Encok, bagus ya, di usia sudah remako Pak ya, remako ya, masih makin kolot Pak. ya, bagus Pak. Jadi itu semangat sekali Pak, perlu kita tiru ya. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara atau yang biasa kami singkat itu KHD Pak, pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara. Apa saja? Jadi menurut KHD itu Ki Hajar Dewantara mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mempunyai pemikiran bahwa kita manusia itu perlu menjadi manusia yang memanusiakan manusia, ya, bukan menghewankan manusia, tetapi memanusiakan manusia. Bagaimana? Nah, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani dan rohani. Ini kalau menurut guru agama, menurut Pak Haji Fakih, menurut Ibu Anissa juga, pasti ini maknanya itu sangat mendalam sekali. Bagaimana sih memanusiakan manusia itu? Ya, manusia itu kan punya yang namanya manusia itu kan ada cipta, ada rasa, ada karsa, dan ada raga. Ya misalkan kita ketemu orang tiba-tiba kita ditabok aja, nggak salah apa saya tiba-tiba ditabok? Itu kan berarti kita punya rasa. Salah saya apa? Kenal aja enggak? Ya, gitu kan. Nah, ini proses memanusiakan manusia ini sangat mendalam sekali kata-kata seperti ini. Kemudian Ki Hajar Dewantara itu memposisikan seorang guru sebagai seorang penuntun yang bisa membantu persemaian benih-benih kebudayaan yang akan menjadi cikal bakal peradaban. Ini penuntun. Jadi yang selama ini kita sebut bahwa anak itu seperti kertas kosong, itu sebenarnya kurang tepat Pak. Yang saya dapatkan itu ternyata anak itu bukan seperti kertas kosong. Kenapa? Anak itu mempunyai potensi, mempunyai bakat masing-masing Pak. Mempunyai potensi dan bakat masing-masing. Kita walaupun di SMK dengan jurusan otomotif, tidak semua anak itu mempunyai potensi dan bakat otomotif Pak. Apalagi bekerja, mungkin Bu Dewi selaku BKK, kita lulusan SMK ini tidak mungkin 100% itu menjadi mekanik, tidak mungkin 100% itu terjadi otomotif. Pasti akan mempunyai bakat dan potensi sendiri-sendiri. Nah, tugas kita sebagai guru yaitu mengembangkan bakat dan potensi anak. Bagaimana caranya? Ya. Kenapa? Yaitu dengan cara yang sebaik-baik mungkin. Jadi anak itu punya bakat dan potensi
potensi masing-masing. Ya mungkin anak-anak kita di rumah itu punya bakat dan potensi masing-masing. Tinggal bagaimana saja kita selaku orang tua itu kira-kira anak ini senangnya apa, hobinya apa. Nah kemudian disalurkan. Nih misalkan anak ternyata senang ngoprek mesin, berarti anak ini bagus nih kalau di otomotif atau di TVSM. Atau anak itu misalkan senangnya apa ya? Senangnya sekarang itu main game Pak. Senang main game misalkan. Coba dikembangkan supaya anak itu bisa bikin aplikasi sendiri. Atau senang gambar. Nah sekarang yang paling banyak itu desain Pak. Bu, desain itu sekarang lagi booming. Jadi orang itu mungkin hanya di rumah saja, tiba-tiba besok, lusa, bulan depan beli motor. Tiba-tiba punya rumah sendiri. Padahal orangnya di rumah saja. Ya, mungkin seperti Bu Yanti tiba-tiba ya ternyata punya usaha jahit ya, punya usaha rotan. Kan nggak tahu ya. Ya, itu ya. Jadi setiap anak itu mempunyai potensi, karakteristik dan kemampuannya masing-masing. Kita nggak bisa menyamaratakan anak-anak kita, nggak bisa. Nah sini ya, jadi kembali lagi sini mempunyai bakat dan potensi masing-masing yang membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan berperadaban. Kita bangsa Indonesia mempunyai budaya yang sangat tinggi sekali Pak. Dan peradabannya juga ini sangat tinggi sekali bangsa Indonesia itu. Nah, ini lomba apa Pak Bu? Ada yang tahu lomba apa? Ya? Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya? Ya. Ini ada tulisannya Tutpuri Handayani. Namun sebelum ke Tutpuri Handayani itu apa sebenarnya arti dari Tutpuri Handayani? Kita selaku pendidik pastilah tahu ya. Bu Dewi barangkali tahu Bu, apa Tutpuri Handayani Bu? Untuk minggu 5 bulan Ya silakan Haji, monggo. Menjadi suri toladan bagi para pengikutnya. Ya menjadi suri tauladan bagi tepuk tangan Bapak Haji Apresiasi. Ya, jadi sebelum Tutpuri Handayani ini kan ada 3 semboyan yang digaungkan oleh tadi Ki Hajar Dewan Tahran. Ada 3 yang pertama apa Pak Sobirin kira-kira Pak Sobirin? Masih ada ingat 3 semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewan Tahran itu sebelum Tutpuri Handayani itu Pak? Pak Mikir, barangkali masih ingat Pak? Ingarso, ya Ingarso Sunggulodo. Apa sih Ingarso Sunggulodo itu? Ya, menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ketika kita di depan itu harus bisa menjadi suri tauladan. Ya misalkan kita di sini di sekolah kita kan pasti ada kepalanya, jadi ada pemimpinnya itu Bu Dayanti. Pasti Bu Dayanti juga udah paham. Ibu selaku pemimpin pasti akan memberikan contoh atau suri tauladan yang terbaik mungkin. Karena orang atau siswa itu pasti melihat kita itu bukan dari omongan kitanya, yang namanya melihat itu dari tingkah laku, ya tata krama kita. Pasti siswa itu akan bisa melihat, menilai. Yang kedua yaitu Ingmadjo Mangun Karso. Ingmadjo Bangun Karso. Artinya apa Ingmadjo Bangun Karso ini? Artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan dan menggugah semangat. Jadi posisi kita di depan harus apa, di tengah harus seperti apa. Nah baru yang ketiga yaitu Tutpuri Handayani. Nah dari kedua filosofi ini, semboyan ini, Ingarso Sunggulodo, Ingmadjo Mangun Karso, ini semuanya ada di sini, ada di Tutpuri Handayani.
Jadi seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Siapa yang kita? Guru-guru ini. Ya, guru kita sebagai guru itu harus memberikan semangat, motivasi yang kuat kepada peserta didik, pada siswa-siswi kita. Jangan mematahkan semangat. Ya, misalkan anak itu masuk polisi lagi, kamu pasti nggak diterima. Nah, itu kan berarti sudah mematahkan semangat. Padahal anak itu udah semangat, udah biar olahraga, udah biar fisik dan sebagainya. Tapi karena omongan kita, akhirnya apa? Dia patah semangat. Apalagi anak-anak kita itu masih labil, jiwa-jiwa labil. Ya, beda dengan Ibu Widya, udah strong. Ibu Widya mah sudah dihantam berbagai macam badai, juga tetap kuat sona. Ya, Ibu Widya ya. Itu ya, jadi semuanya itu tercantum di sini, dituturi Anda ya. Nah, ini materi pertama tadi kita sebagai bukan saja perubahan paradigma belajar atau pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran sekarang ini terutama implementasi kurikulum Merdeka itu ada perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Tidak seperti dulu. Ini ada dua paradigma pembelajaran yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Nah, pertama itu ada paradigma lama yang percaya bahwa faktor guru adalah paling menentukan. Bahasa umumnya sih teacher learning center atau TCL, learning center. Maaf, hari ini bakal bahasa Inggris saya belepotan. Ya, jadi pembelajaran yang berpusat pada guru ini konvensional zaman dulu. Jadi apa-apa guru semua. Ya. Nah, guru dipandang sosok yang paling tahu, yang ibaratnya seperti ceret yang penuh berisi ilmu, teko. Ya, seperti teko, kucur semua itu dicampurnya atau dibelasnya. Jadi kalau zaman dulu itu guru pasti dapat orang yang paling serba tahu, paling serba bisa. Bahkan sebenarnya sampai sekarang itu masih dipandang seperti itu. Oh, Bapak guru ya? Iya. Oh, Bapak guru itu ada permasalahan ya. Lagi kita nyoba misalkan, kalau misalnya marah-marah aja coba dilakukan mediasi supaya nggak marah-marah gimana. Bapak guru, anak saya nggak bisa ngaji, tolong ajarin ngaji. Padahal itu orang belum ngaji, ibaratnya ngajinya juga belum lancar, tapi dia dengan berani, ayo sini ngaji sama saya. Walaupun masih alif batas sajinya, ikro 1 nggak apa-apa, gitu. Sampai gede bocor, Bapak guru, gede rumah saya bocor, Bapak guru, ya minta bantuannya. Itu zaman dulu bancoknya. Jadi ada pompa sanyol di rumah mati. Wah, ada Pak guru nih, pasti bisa Pak guru. Apa Pak guru? Sampai sekarang, misalnya jadi panitia pemilihan suara, itu pasti coblosan itu pasti ada orang yang berprofesi sebagai guru. Kenapa? Pasti Bapak guru, Ibu guru ya, Bapak dan Ibu guru pasti bisa ngomong. Ya kan? Kenapa? Karena udah terbiasa. Dan sampai sekarang itu masih, Pak. Silakan aja kalau di coblosan jadi petugas KPPS pasti ada yang profesi jadi guru. Mungkin seperti suaminya Bu Dewi ya, yang biasa jadi panitia coblosan. Ya Bu Dewi ya, itu di KPPS. Itu menandakan bahwa profesi guru itu masih eksis, tetap dihormati. Ya, dihormati, dimuliakan oleh masyarakat. Sementara siswa atau peserta didik adalah dapat ibaratkan gelas kosong yang harus dituangkan ilmu dari guru. Oleh karena itu dalam paradigma baru ini guru menjadi lebih dominan. Nah, dominan. Apa-apa itu harus guru. Untuk memberikan ilmu pada siswa, dan siswa memiliki posisi untuk memperoleh ilmu dari guru. Paradigma ini guru menjadi lebih aktif atau teachers center, jadi pembelajaran yang berpusat pada guru. Sedangkan siswa lebih menjadi objek, ya, seperti anak gunung yang selalu minta disuapin oleh induknya. Itu pembelajaran yang dulu. Itu paradigma yang zaman dulu. Makanya ini ada paradigma baru. Sekarang apa paradigma yang barunya? Nah, inilah paradigma yang kedua
sebaliknya yakni siswa itu mempunyai kesempatan untuk lebih aktif dalam pembelajaran atau student center learning. Jadi kita sama-sama, malah menurut saya enak ini Pak. Kalau student center learning untuk kita nggak ngomong, nggak capek ceramah, ya kasih aja kesempatan pada siswa. Ya, nanti ada model pembelajarannya Pak, yang saya tunjukkan. Nah, dalam pembelajaran modern peserta didik lebih memperoleh perhatian untuk belajar secara aktif, bukan hanya diberitahu oleh guru, tetapi siswa diajak atau diberi kesempatan untuk belajar mencari tahu sendiri. Ya, aktif Pak. Jadi diusahakan siswa kita itu aktif. Paradigma ini dikenal dengan pendekatan pembelajaran CBSA. Ya, kalau dulu namanya CBSA Pak Haji ya. Zaman saya SD itu sudah ada sebenarnya CBSA. Cara belajar siswa aktif atau pakem pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Pakem atau PAIKEM pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Ini yang susahnya yang saya alami Pak Bu, ketika awal kita harus benar-benar menyiapkan semuanya. Tapi ketika di kelas itu kita yang lebih banyak diamnya, siswa yang banyak aktifnya. Nah ini Apa itu pembelajaran paradigma baru? Tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi intinya yaitu harus berpusat pada siswa. Nah ini pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas atau istilahnya intrakurikuler dan di luar kelas atau co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, Kemendikbud Ristek 2021 menjabarkan paling tidak ada 5 prinsip pembelajaran dengan paradigma yang baru. Yang pertama, mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar peserta didik. Yang kedua, membangun kapasitas belajar peserta didik menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketiga, mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik. Kognitif itu ilmu pengetahuannya Pak. Keempat, menyesuaikan konteks kehidupan peserta didik. Kelima, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ini contoh penerapan pembelajaran paradigma baru yang sudah saya terapkan, yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi pertama di pelajaran saya produktif itu langsung ke alat atau ke mesin trainer, saya kasih problem Pak. Siswa dari rumah udah punya problem, datang ke sekolah, ke kelas, masuk ke kelas, dikasih problem lagi Pak. Sangat istimewa sekali. Ya. Problem di sini bukan problem kehidupan, bukan problem ekonomi, tapi problem pembelajaran. Nah ini yang sudah saya lakukan. Ya. Jadi saya kasih masalah. Pertama itu dalam sintak pembelajarannya ini problem based learning itu saya bikin dulu kelompokan anak-anak, kelompokan. Nah dari kelompok itu jangan satu kelompok pintar terus semua, kelompok yang lain ya kurang gitu. Kasih nanti tidak berkembang diskusinya. Dari kembali kelompok kemudian suruh diskusi, kemudian dari diskusi itu ya sebelumnya saya kasih masalah dulu Pak. Misalkan ada kelistrikan, ini kenapa lampu kepala tidak nyala? Coba kamu selidiki. Nah, kan siswa ini belum punya pegangan Pak, materinya dari mana? Ada HP. Kamu jangan main game saja. Silakan kamu buka HP-nya. Malah saya silakan pakai HP-nya untuk cari materi pelajarannya. Jadi ada positifnya Bapak Ibu dari HP itu. Silakan. Ya tidak melarang anak untuk membuka HP, silakan. Tapi kita arahkan secara pelan-pelan. Atau mungkin kalau di pelajaran agama, ya misalkan kasih masalah, ini ada orang meninggal, sok gimana caranya supaya diurus dengan baik. Itu kan sebenarnya bisa PBL Bu. Problemnya apa? Orang meninggal, harus gimanain? Ya diurus secara Islami. Ya itu kalau beragama Islam dan sebagainya. Atau misalkan Pak Sobirin, Pak Arif juga, Ibu Dewi, ada lagi yang model kedua ini proyek Pak, proyek PJBL, proyek based learning. Atau Ibu Ami juga misalkan di
kita Bu, nggak apa-apa Bu. Proyeknya apa? Proyek itu tidak harus berupa benda. Jasa juga itu bisa proyek. Misalkan kalau pas mobilin, ya anak-anak suruh bikin misalkan puisi atau misalkan bikin karangan bebas-bebasnya, ya dan lain sebagainya. Silakan nanti itu proyek Pak. Nanti kan ditulis di kertas semua kumpulkan itu adalah hasil proyeknya. Atau di video gitu, anak lagi baca puisi, ya silakan dikembangkan Bapak itu bikin videonya. Barangkali nanti untuk akreditasi itu bisa jadi bahan proyek tuh. Itu penilaian yang paling tinggi kita pakai yang ini pembelajaran problem learning sama project learning Bu. Jadi siap-siap aja. Jadi nanti kita udah punya bahan untuk akreditasinya. Apa karya siswa? Yaitu ada video, puisi, ada atau nanti bisa gini Pak Sobir. Jadi anak suruh maju satu-satu cerita. Barangkali kalau berapa ceritanya suruh baca aja. Atau misalkan Pak Arifin, saya pernah baca di grup WA kelasnya itu pernah suruh nyanyi Pak Arifin ya. Itu juga sebenarnya proyek. Proyek apa? Proyek anak untuk bernyanyi. Itu kan sama aja mengembangkan minat dan bakat. Atau misalkan agama, ya hafalan. Ya, tahu sendiri kapasitas siswa kita jangan merendahkan Bu Pak ya. Semampunya anak itu bisa seperti apa? Gak apa-apa suruh maju aja Pak Bu. Apa ya? Pertama itu belajar tampil, anak suruh belajar tampil. Syukur-syukur nanti kalau udah lulus dari sini bisa tahlilan, yang imami tahlilan, ya. Barangkali nanti Pak Haji Fakih mempunyai kelas khusus privat mimpin tahlilan, ya. Barangkali nanti Ibu Yati memfasilitasi tiap hari apa, tempatnya di mana. Nanti jadi ada siswa kita nanti lulus itu bisa mimpin tahlilan misalkan atau mimpin doa, nggak apa-apa ya. Itu kan rencana, baru rencana dulu nggak apa-apa Bu. Ya itu. Nah itu salah satu ciri mengembangkan potensi. Barangkali ada anak itu sebetulnya bisa cuma malu Pak Bu. Ini saya alami pada Juliana. Juliana itu pendiam sekali. Dari kelas 10, 11 ini anak belum terus. Tapi ketika mulai kelas 12 saya pancing dengan ini Pak Bu, suruh diskusi. Ternyata dia mau diskusi. Suruh tampil, alhamdulillah tampil Bu, bisa ngomong. Bisa ngomong saya alhamdulillah senang. Dan itu senyum-senyum. Gimana Juliana senang? Senang Pak. Ternyata apa ya? Ada rasa malu dari sinilah. Mendorong anak sok, ya ini namanya mendorong menuntun. Jadi kita jangan menjudge kalau kata Ibu Yati menentukan bahwa siswa itu nggak mampu, kamu goblok nggak bisa. Nah, mungkin terpendam, cuma kadang malu anak itu untuk mengekspresikannya. Ya, mungkin seperti pelajaran Ibu Anggi kalau saya lihat itu sebenarnya anak bisa komputer bukan? Ya kalau kita ajak ke rumah komputer, bisa komputer. Tapi kalau anak itu bisa komputer dari bawah bengkel, dia nggak bisa komputer. Karena perangkatnya udah beda. Jadi ya mungkin kita silakan Bapak Ibu kita pelan-pelan saja, kita pelan-pelan saja. Udah jam berapa? Oke, masih ya. Karena materi masih banyak, nggak terasa kalau udah nyerot. Maaf Bapak Ibu ya. Yang kedua sini ada disiplin positif. Ya, disiplin positif. Apa itu makna kata disiplin? Nah, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, di benak Bapak Ibu itu apa disiplin itu? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kira-kira disiplin itu identik dengan apa Bapak Ibu? Tepat waktu ya. Apalagi Ibu Bapak, disiplin itu. Aturan. Apalagi tepat waktu, aturan. Nah, pembiasaan. Dari pembiasaan mungkin diawali dengan terpaksa. Dipaksa dulu kan? Sama kayak kita mungkin ya kita datang telat ya, ibaratnya kan dipaksa sama ibu yatinya sama kepala sekolah. Pak sekali harus datang tepat waktu. Ya dipaksa Bu, benar dipaksa. Ya awal-awal dipaksa. Siswa juga sama, awal-awal dipaksa berat. Tapi
ketika terus-menerus kontinu dilaksanakan akan terbiasa. Nah, dari terbiasa ini, terbiasa itu maka timbul sesuatu kebiasaan yang bagus. Ya, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Tata tertib, teratur, baris yang rapi, ya, disiplin. Patuh pada peraturan sekolah, disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, kamu tidak disiplin, kamu datang telat, ibu suruh kamu bersih WC sebersih-bersihnya, ya, sampai kinclong, misalkan. Ya. Kan ini berarti ada hukuman, punishment. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Gak nyaman bu ya, Pak ya, gak nyaman ya. Misalkan dipaksa itu kan tidak nyaman. Kenapa? Ada rentet di hati. Ibu hatiku ya, nyokot kita. Ngatur, baik. Ibu hatiku ngatur-ngatur, baik ya. Dulu kita repot di rumah ibu. Misalkan ya, ya mungkin salah satu isi curhat hati kita seperti itu ada. Ya sama anak-anak juga ya, sama anak-anak juga ini nggak nyaman Pak Bu, kalau dihukum tuh nggak nyaman. Ibaratnya bisa jadi sakit hati. Ya, kamu lari ke lapangan, ya, 5 kali misalkan, pas anak tuh nggak nyaman, kenapa? Capek. Yang kedua, malu, ya ampun, dipermalukan di depan orang lain, saya misalkan ya. Nah ini nanti saya ada salah satu triknya. Jadi saya pernah mempraktekannya supaya apa ya, anak itu tidak dipermalukan di muka umum ya. Jadi diajak anak itu ke ruangan, kira-kira orang lain jangan tahu gitu. Kadang anak tuh apalagi umuran ini ya, anak-anak SMA SMP itu udah punya perasaan, rasa malu, rasa dipermalukan, dicuekin gitu ya. Baca WA cuma di read aja, dibaca aja nggak dibalas. Bapak pendidikan kita yang Dewantara nyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Harus ini disiplin. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah itu, misalkan saya sebagai guru, harusnya saya itu disiplin diri, tapi saya belum bisa disiplin, maka didisiplinkan oleh kepala sekolah. Pelajarannya harus disiplin. Kenapa? Karena saya yang bisa disiplin. Akhirnya orang lain yang menyuruh kita disiplin. Coba kalau saya disiplin sendiri, nggak mungkin ibu yang tiba-tiba padahal harus disiplin, saya kan udah ya kan ya. Nggak mungkin ibu ngomong kayak gitu, pasti diam. Ibu kepala sekolah pasti diam. Kenapa? Sudah disiplin ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Kita sebagai gurunya merdeka, siswanya merdeka, belajarnya pun merdeka. Merdeka bukan berarti karena merdeka belajar ngajar apa aja deh. Ngajar terserah kita. Tidak, bukan begitu. Istilah merdeka itu bebas. Di situ diajar yang Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks juga kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Mungkin nanti kita disiplinkan lagi pelan-pelan lah ya, ibu kepala sekolah ya, gurunya, muridnya, ayo pelan-pelan nggak apa-apa bu, kita mulai lagi. Karena kalau dipaksa itu kayaknya apa ya, kurang enak kayaknya bu. Seperti pemerkosaan kalau dipaksa itu nggak enak. Harus sama-sama enak lah ya. Ya makanya ini istilah merdeka itu ya harus sama-sama enak gitu. Ya pelan-pelan aja Pak, kita semua ya ibu ya nggak apa-apa lah. Anak-anak rada atletik yang mungkin ya kita undi lagi lah sedikit gitu.
Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain. Ya, siswa belum punya motivasi, ya kita dari gurunya memberikan motivasi untuk disiplin. Kita belum bisa disiplin, ya ada kepala sekolah. Ya, makanya mendisiplinkan. Ya sama-sama ini sih kita belajar sama-sama aja, disiplin diri sama-sama. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab. Ini baik-baik, menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Motivasi yang bagus adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Motivasi yang bagus itu mungkin awalnya dari ekstrinsik dulu, dari luar dulu, baru dalam. Kalau bahasa agamanya mungkin kata Pak Haji Paki sih ngaji rasa, ya Pak Haji ya. Itu yang susah itu ngaji rasa. Saya begini tuh, orang lain kira-kira terima gak ya? Saya begini tuh, orang lain kira-kira sakit hati gak ya? Itu kan berarti ngaji rasa kan, mengaji pada diri sendiri. Ya, kalau udah kelasnya itu udah kayak makomnya udah sangat tinggi sekali Pak Haji ya. Wis angel loh kono sih. Ya, udah susah kayaknya kalau sekelasnya saya kayaknya udah sangat susah sekali kalau bisa ngaji rasa itu. Nah, ini baru contoh kecil saja Bapak Ibu. Mungkin Pak Cok juga sama. Jadi kalau kita di bengkel itu makanya awalnya susah sekali Bapak Ibu anak nuntut. Kalau praktek suruh pakai werpak tuh pada nggak mau. Kamu tuh buat apa werpaknya? Pak Kodok, apa buat lebaran nanti? Ya, ini sudah sama Bu. Saya paksa Bu. Kalau kamu masuk bengkel praktek, kamu pakai werpak. Ribet Pak, dah pakai werpak. Nah, ketika kesini saya tidak menyuruh lagi Bu. Ketika masuk bengkel saya nggak menyuruh lagi. Anak pergi sendiri udah pakai. Atau misalkan mau praktek nih, kalau saya kan hari Selasa sama Kamis itu praktek ya. Kalau mau praktek Bapak, kebetulan bulan kemarin kan lagi ada kegiatan. Pak, hari Kamis ke bengkel nggak Pak? Ke bengkel. Ngerti? Nggak tanya pakai baju werpak enggak? Anak udah pakai werpak sendiri Pak. Udah pakai sendiri. Ini khusus kelas 12 karena yang baru dapat werpak kelas 12 dia kelas 10 baru dapat. Nanti saya baru terapkan. Ini salah satu pembiasaan jadi sesuai standar operasional prosedur. Nah, itu kalau bengkel kita pakai werpak, manfaatkan. Ya, jadi kelihatan rapi, kelihatan lebih bersemangat. Dan walaupun dengan kondisi seadanya, Bapak kita tetap optimis. Saya yang berusaha memaksimalkan fasilitas sekolah yang ada. Jadi terima kasih ya, nggak apa-apa. Cuma ya nggak apa-apa, kita sama-sama aja lah. Kalau orang mau menuntut emang kondisinya kayak gini mau gimana lagi? Ya macam ya mau menuntut mau gimana lagi? Pengennya kita kan ya bawa gitu, cuma ya itu bisa dia gimana ya itu aja biar. Yang ketiga ini ada motivasi perilaku manusia. Nah, ini sih sangat teoritis Bapak Ibu ya. Diana Bosen dalam bukunya Restructuring Schools Discipline itu menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita kan nggak mau dihukum gitu. Makanya mungkin kalau kita bawa motor nggak belum punya SIM itu kalau ada razia cari jalan tikus. Ya, aku salah, kita sendiri aku salah. Makanya ini menghindari hukuman. Kita nggak salah itu sebenarnya. Ya, cuma yang kadang kita udah tahu salah. Ya, terus saja dilakukan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini kan, jadi kita berperilaku itu berperilaku positif, biasanya supaya dapat imbalan. Kalau mungkin supaya imbalannya itu bulanannya ditambah oleh suaminya gitu ya, masakannya semakin enak.
Ya gitu ya. Tapi ya kita belajar sama-sama untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ya ini nilai-nilai luhur bangsa Indonesia kan banyak sekali Bapak Ibu ya. Nilai-nilai adat ketimpurannya, sopan santun, tata krama, senyum, itu nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Pernah nggak Bapak Ibu? Situasi di mana kita itu sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan diri sendiri. Mungkin pernah ya, cuma nggak dirasa. Misalkan begini, begadang. Ya, mungkin bapak-bapak ini misalkan begadang. Ya nggak ada tujuan pastinya, ya kumpul-kumpul, nggak karuan sampai dan sebagainya. Mungkin anak-anak kita juga seperti itu. Malam-malam jam 12, jam 2 masih di pos ronda, padahal bukan lagi ronda, akhirnya terlibat hal yang tidak baik. Nah, mengapa kita tidak memilih melakukannya padahal kita tahu akibatnya akan menyakitkan? Mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Apa prinsip-prinsip yang kita perjuangkan dan lindungi? Saat itu kita sudah menjadi orang seperti apa? Nah, sini dari pertanyaan-pertanyaan itu kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Pasti kita semua ini ingin bertahan hidup. Anak-anak kita juga ingin bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Dibacanya apa Pak Hanifin, saya kalau ada salah, love and belonging kan? Love and belonging. Love and belonging. Ya, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan kekuasaan. Ini 5 kebutuhan dasar kita nih sebenarnya. Kita pengen bertahan hidup, kita pengen cinta dan kasih sayang, pengen dicinta dan mencinta, pengen dikasih dan mengasihi. Ini kan kebutuhan manusia sebenarnya. Kita kan juga pengen bebas. Ya, berangkat ke sekolah juga pengen bebas. Ya, ngajarnya pengennya bebas. Anak-anak juga sama. Anak-anak juga belajar kan pengen bebas, pengen merdeka. Ya. Yang keempat, kesenangan. Kita pasti pengen senang. Gak mau pengen sengsara. Gak ada orang yang pengen hidup sengsara Bu ya. Pasti orang pengen hidupnya senang. Pengennya senang pasti itu. Kita pasti akan mencari kesenangan. Dan kelima, kita pengen berkuasa. Kita ketika di kelas kita yang berkuasa Bapak Ibu, menguasai kelas. Makanya kita harus bisa menguasai kelas. Bagaimana mengatur kelas supaya pembelajaran itu lebih hidup, lebih interaktif. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini untuk secara penjelasannya kita skip saja. Ini secara penjelasannya. Kekuasaan. Nah, kemudian selanjutnya posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini menurut Jared dosen. Kita selaku guru itu ya ini ada 5 posisi kita selaku guru, posisi kontrolnya. Nah, ini seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol itu ada 5. Yang pertama itu kita sebagai penghukum. Guru itu bisa menjadi penghukum. Kalau peserta didik itu ya bisa jadi sebagai penghukum. Mungkin kita pernah menghukum siswa kita, gitu ya. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kamu salah, ya, berbuat kayak itu salah. Kamu nggak menjemput, kamu yang salah. Ya ini membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah, guru itu teman. Yang keempat, monitor, pemantau. Dan ini posisi tertinggi yaitu manajer. Jadi guru itu bisa sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman,
sebagai monitor atau pemantau dan manajer. Ya ini yang tingkatan paling tinggi ini manajer. Jadi manajer di sini itu bukan hanya kepala sekolah. Kita selaku guru juga bisa jadi manajer buat anak-anak kita. Maksudnya apa? Nah ini penjelasannya Bapak Ibu. Ini sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, ucapan. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi adanya paksaan kalau penghukum itu. Ya ini biasanya kata-kata ini Bapak Ibu kalau penghukum itu. Patuhi aturan saya atau awas. Ya kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Biasanya kan gimana kalau penghukum itu? Sambil bilang-bilang sampai PR. Kamu itu salah. Wah, kamu itu. Ya, itu penghukum. Ya, mungkin saya dulu kayak gitu, Bapak Ibu ya. Galak, ya dulu pernah galak kan. Sekarang alhamdulillah mulai berkurang Bu Dewi ya. Udah gak galak lagi Bu Dewi, saya punya. Bu Dewi ngira aja ya. Yang tahu riwayat saya Bu Dewi, Bu Dewi, Pak Haji. Nah, mungkin dulu masih idealis banget ya anak-anak itu ya. Sekarang ya mungkin lebih pagi ya semakin menua ya semakin semakin bijaksana dan dijelasin lagi Pak Haji. Nah ini posisi membuat orang merasa bersalah. Nah ini kata-kata itu saya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah ini kan secara tidak langsung kita pernah kayak gini Bapak Ibu ya. Ke anak-anak itu, bagi anak-anak yang masalah ya. Nah ini posisi kita lagi kayak gini sini Bu, membuat orang merasa bersalah. Kalau udah begini apa? Anak bilangnya kayak ayam tok, nunggu. Ya ini berarti posisi kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Nah, yang ketiga sebagai teman. Teman biasanya nih begini yang kita usahakan itu. Ayo bantulah demi Bapak ya. Berarti kan seorang seperti teman. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo. Nah, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Berarti ini kan kayak teman. Nah, ini mulai mendekati posisi tertinggi. Monitor atau pemantau. Nah ini kata-kata biasanya ini. Peraturannya apa? Jadi ketika kita mensosialisasikan kepada siswa itu, kalau siswa kritis itu atau kita memberitahu pada siswa mempunyai pendapat, kamu berpendapat, pendapatnya itu dari mana? Alasannya apa? Berarti ini kan kita posisi sebagai monitor. Atau misalkan Ibu Widya sebagai guru matematika, kamu menjawab jawabannya itu 10. Dari mana 10 itu? Berarti Ibu Widya sudah sebagai pemantau, memonitor. Ya. Atau misalkan Pak Sodiri bikin puisi, kamu puisinya seperti ini bisa dapat bagaimana dari internet Pak? Enggak, ini pengalaman pribadi saya Pak, terkait jatuh cinta pada perempuan misalkan. Berarti posisi Pak Sodiri sudah sebagai pemantau. Ini sudah mulai mendekati tinggi. Nah ini yang tertinggi yaitu sebagai manajer. Ini kata-katanya. Apa yang kita yakini? Nah ini kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Pasti kalau kita tanya gini kan nggak melotot-melotot ya. Apa yang kamu yakini? Mungkin pasti bahasanya itu akan lebih rendah, lebih tenang ya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jadi anak punya pendapat, tapi pendapat itu alasannya apa? Misalkan Bu Widya punya jawaban kamu 10. Kamu yakin jawabannya 10? Yakin. Caranya gimana? Dijelaskan. Nah, berarti ini Bu Widya sudah sebagai manajer. Ya, posisi sudah tertinggi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas kemarin saya sudah praktekkan Bapak Ibu
Tapi kemarin saya sudah praktekkan. Jadi langkah-langkah membuat kesepakatan kelas yaitu guru mengajak murid memikirkan dengan hati-hati terkait kelas impian. Jadi di sini bukan keyakinan kelas itu seperti peraturan kelas, bukan peraturan sekolah, tapi kelas. Kira-kira anak itu nyaman betah di kelas. Silakan. Jadi aturan itu bukan dari kita. Anak-anak sendiri di kelas 11 sudah saya praktekkan itu sudah ada. Anak-anak pengennya apa sob supaya kelasnya itu damai dan tenang. Nah, saya pancing anak-anak, kemudian saya kasih kertas memo yang warna itu, suruh tulis. Saya nyuruhnya itu satu kertas. Tiba-tiba ternyata banyak anak yang minta, Pak saya lagi Pak saya lagi Pak. Di luar dugaan saya ada yang 3, ada yang 5 tulis. Jadi satu kertas itu satu keinginan. Ada lagi yang minta dia berarti dia ada 3 keinginan supaya kelasnya itu damai, tenang. Ya. Silakan dilihat aja kan, masih ada Pak ya di kelas 12 masih Pak ya. Silakan Bapak akan tersenyum, Ibu akan tersenyum ketika melihat tulisan-tulisan anak kita. Saya juga sangat tergugah Bu melihat anak-anak menulis seperti itu. Ya ampun anak. Ternyata kalau kita pancing anak tuh mau nulis. Tadi saya sangat pesimis, satu aja kan anak dulu ya satu. Ternyata Pak saya lagi Pak saya 3 Pak, saya 5 Pak, silakan tulis. Pak saya nggak mau warna kuning Pak, warnanya pink Pak, boleh silakan. Nggak dipaksa, kamu laki-laki warnanya harus cerah, harus kuning, jangan warna pink. Silakan, barangkali ada laki-laki suka warna pinknya nggak apa-apa sih. Ya, iya. Silakan tulis. Ibu bisa baca di sana, silakan kalau ada tulisannya. Sangat tergugah sekali saya membaca tulisan anak-anak itu. Waktu sedikit saya itu pengen kelasnya itu rapi, bersih. Nah, dari rapi bersih itu saya bagian lagi, silakan anak-anak, kamu pengennya kelas yang rapi bersih, tolonglah disapu. Caranya gimana? Jadi apa ya? Supaya kelas saya rapi bersih kan harus disapu. Ya nggak bisa sendiri, suruh nyapu sendiri. Ya namanya anak-anak ya harus kadang-kadang harus kita ingatkan, sadarkan nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Jam berapa? Oke ya, kita lihat benar Pak ya. Ini contohnya Pak, Bu, ini Juliana, alhamdulillah bisa mau maju Pak, Bu. Juliana mau ngomong, saya tuh senang sekali. Kalau pengen sekolah Bu, saya pengen surat bisa. Ini satu lagi, iya Juliana satu lagi tinggal di prakteknya, tinggal di praktek di bengkel itu sudah ada peningkatan. Tadinya nggak mau praktek sama sekali Bu Juliana tuh, sekarang udah mau praktek. Ditanya, kenapa kamu nggak mau praktek? Pak saya nggak bisa Pak, merangkai listrik sendiri nggak bisa. Ya sudah temen sama Putri, temen sama Andi, sama siapa di Batu. Pelan-pelan saya tuh kejadian deh. Alhamdulillah bisa. Yang masih ada belum lancar, alhamdulillah. Ya ibaratnya mau tampil, mau ngomong di depan, saya alhamdulillah seneng banget nih. Juliana, saya baru tahu dia ngomong itu pas dia presentasi di depan. Ya, anak-anak kelas 12 juga apresiasi pada Juliana, terutama semua itu ke Juliana maju itu Pak. Ya, coba aja Pak Arifin atau Pak Sobirin ya, bikin proyek aja Pak, misalkan dulu bikin visi atau cerita dia bagaimana pengalaman apa yang tidak bisa dilupakan. Misalnya nanti maju satu-satu pasti mau Pak. Kadang kita nggak tahu sih ada karena kita nggak mau mengeksplor. Ya. Ini segitiga restitusi saya sudah upload ke YouTube. Silakan Bapak Ibu lihat link saya. Sini namanya segitiga restitusi. Jadi ada siswa yang bermasalah. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, tadi misalkan diajak dulu di ruangan tertentu, kira-kira jangan ada anak yang lain diajak ngobrol, mungkin ini BK kali Bu ya harusnya. Ya, mungkin Bu Yanti udah tahu lah. Ya, nggak apa-apa Bu ya, benar Bu ya. Yang baru saya dapat itu menstabilkan identitas. Jadi yang kemarin saya praktekkan itu ke Abel, ya, ke Abel. Kemudian saya panggil Abelnya, diajak bicara pelan-pelan, ya. Ini memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita punya keyakinan, nah itu keyakinan kelas kita itu apa? Misalkan di kelas tidak boleh merokok, di kelas harus saling menghargai teman satu sama yang
Ini contohnya kemarin saya contohkan itu ke Abel sama ke Noval. Ini hanya contoh saja, bukan kasus real, tapi saya mencontohkan di sini. Jadi kalau dari kata-kata sih kalimatnya sangat bagus sekali, harus baku karena dituntutnya itu kalimat yang baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai EYD. Tapi Bapak Ibu nanti sesuaikan saja lah kehidupan sehari-hari. Misalkan yang campur dengan bahasa Jawa tidak apa-apa. Mungkin ini yang paling banyak itu pertama mungkin di wali kelas Bapak Ibu ya, yang dari wali kelas itu biasanya kan ada laporan dari guru-guru. Jadi siswa ini tidak pernah berangkat, kenapa? Atau mungkin guru sendiri mempunyai inisiatif ingin mengajak ngobrol pada siswanya. Kadang tuh wali kelasnya nggak mau ngobrol, tuh guru lain mau ngobrol. Pak, saya itu Pak punya masalah kamu apa Pak? Misalkan ada kayak gitu siswa tuh, mungkin wali kelasnya nggak ngobrol tapi malah ke gurunya lain ngobrol. Akhirnya guru tersebut menyampaikan ke wali kelasnya, oh ternyata punya itu siswa itu punya masalah. Mungkin Bu Yanti belum tahu masalah, tapi dari guru kadang ada anak itu curhatnya malah ke guru, mungkin ada, mungkin gurunya belum sampai ke ibu, ya. Gitu. Jadi ada mungkin sebenarnya beberapa siswa itu. Nah, oke, itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya, kesempatannya. Silakan barangkali ada yang Bapak dan Ibu sampaikan, kritik saran dari penyampaian saya ini, kami persilakan. Atau mungkin nanti Bapak dan Ibu mengikuti program guru penggerak ini, silakan sharing dengan saya juga boleh. Trik dan tipsnya bagaimana? Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan, saran atau apa? Dan saya mohon maaf sekali ini bukan berarti mengguru Bapak Ibu ya. Saya hanya sharing pengalaman yang sudah didapatkan selama ini di program pendidikan ini. Ininya apa? Ketika kita jadi guru penggerak itu yang paling utama memanusiakan manusia. Ya, ke anak-anak kita itu ya apa ya, jadi harus lebih mungkin lebih ini lagi ya, lebih low lagi gitu ya, harus lebih ke perasaan. Apalagi anak-anak sekarang itu tidak seperti kita zaman dulu, harus bisa mengambil hati anak-anak itu ya, ke siswa itu. Silakan Pak Haji, silakan barangkali ada yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian tadi, kita selaku guru sebenarnya kalau melihat dari apa yang disampaikan, mengutip apa silakan pelajaran yang mengutip dari Ki Hajar Dewantara, memang dengan 3 semboyan istilahnya, semboyan beliau, kita selaku guru itu posisinya ya banyak kegagalan atau kadang muncul emosional ketika kita belajar di kelas atau di luar itu belum mampu melaksanakan proses pembelajarannya. Dari mulai bahwasannya guru itu harus menjadi suri teladan, kadang kita sendiri masih belum mencapai apa yang kita harapkan. Kemudian apalagi setelah itu di tengah-tengah kesibukan, misalnya seperti yang di Madura Mangkaso, di tengah kesibukannya harus mampu membangkitkan. Yang buru-buru mau membangkitkan, membuka semangat, mau sibuk sendiri, sehingga untuk mencapai semboyan tuturi handayani juga, karena proses tahapannya belum kita laksanakan, sehingga yang terjadi itu yang muncul kembali lagi ego kita selaku guru, sehingga muncul jadi menghukum, belum tidak akan sampai kepada manajerial, baik itu sebagai manajer. Karena bagaimanapun seorang anak ya tadi harus diawali tadi suri teladan siapa. Kita mau mengarahkan anak, kita kasih contoh apa dulu sehingga anak itu
aturan yang sudah kita terapkan sendiri sehingga anak mencontoh. Ya walaupun anak di saat era jam sekarang ini membuat karakter anak itu bagaimana seperti yang kita harapkan sekarang, seperti gurunya itu kadang susah, kadang pengetahuan anak lebih luas, lebih duluan tahu daripada kita gurunya, sehingga bagus tadi memang perlu anak itu kasih tulisan sebenarnya yang diinginkan itu apa. Kalau biasanya sih seburu turun siswa kepengen berband. Nah ketika siswa kepengennya bagaimana, nah kita mengikuti alur anak itu mau apa, kita arahkan. Nah mungkin dengan tuntutan yang sebagaimana disampaikan oleh beliau ya dari Wantoro, yaitu yang dari mulai kita suri toladannya, kemudian semangat, sehingga baru mencapai tuturi handa yani. Nah karena proses awal ingarsung suntolodo kemudian karsonya itu belum kita dapatkan bisa berapa, akhirnya untuk bisa mencapai tuturi handanya juga terseok-seok kitanya, dan muncul lagi ego dan menjas kepada anak, akhirnya yang dapat marah, emosional, ancaman, awas, warning terus. Ya pada akhirnya sih justru bukan siswa yang merasa bersalah, akhirnya guru yang merasa bersalah. Kok kenapa kok ngamuk baik guru? Ada penyesalan. Itu mungkin dari kami ya secara pribadi itu ya kayak saya pribadi lah. Itu karena tahapan-tahapan yang pertama kedua itu belum bisa kita terapkan, maka untuk mencapai tahap yang ketiganya, apalagi yang ada tahapan sampai 5 manajer itu ya hampir-hampir tidak tercapai. Berat sekali. Itu aja yang kita tahapannya. Ya, terima kasih Pak Haji Fakih yang telah menyampaikan apa ya. Sebenarnya tadi kami Pak Haji Fakih itu isi atau inti dari pertemuan kita kali ini. Tepuk tangan Pak Haji Fakih. Terima kasih Pak Haji. Dari ibu-ibu barangkali ada atau dari ibu kepala sekolah tentu. Terima kasih pemaparannya, bagus sekali untuk kegiatan kita terutama di sekolah. Ini untuk guru, saya harapkan dari guru sini juga ada penambahan untuk sebagai guru penggerak. Mohon dibantu untuk guru selanjutnya. Ini tahap dari kita sekolah di sini dari awal saya masuk dan sekarang sudah berjalan itu sudah bagus. Yang saya itu anak-anak itu dihargai keberadaannya. Jadi tidak ada gotok-gotokan siapa saya siapa kamu. Dan ini sudah mulai berjalan saat guru sudah mulai agak lembut kepada anak-anak. Mungkin dari penerapan ini sudah mulai berjalan, dan itu saya ucapkan terima kasih. Penerangan dari guru penggerak ini tepat sekali untuk di sekolah kita terapkan. Itu aja, terima kasih Pak Jai. Apresiasi buat ibu kepala sekolah. Terima kasih Bu Yanti yang sudah memberikan ini untuk kegiatan kita kali ini. Cukup Bapak Ibu sekalian ya. Terakhir dari saya, terima kasih Bu Yanti selaku kepala sekolah sudah memfasilitasi kami khususnya saya sendiri untuk kegiatan ini. Kemudian kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir untuk kegiatan seri berbagi ini, mudah-mudahan saya di sini bukan menggurui sekali lagi Bapak Ibu ya, kita berbagi saja, sharing, berbagi pengalaman. Barangkali Bapak dan Ibu yang sudah lebih tahu duluan ya mangga ya saya juga siap menerima. Ya, apalagi ke Pak Cok yang menurut saya ilmunya sudah sangat tinggi, saya masih sangat banyak belajar dari Pak Cok khususnya dalam kegiatan produktifnya Bapak. Ya, nanti kita sama-sama jalan. Ya kita mulai lagi lah, kita insya Allah kalau dimulai dari diri kita sendiri, insya Allah nanti efeknya itu ke komunitas kita, ke lingkungan kita, itu ke sekolah kita. Dari diri kita
Mudah-mudahan itu ada efek yang positifnya yang kita sebarkan ke lingkungan kita, apalagi ke anak-anak kita. Sekaligus juga mungkin nanti anak-anak itu mensosialisasikan kepada masyarakatnya, pada keluarganya, pada teman-temannya. Ternyata guru-guru di SMK PGRI Plumbon itu baik, ya, kredibel, kompeten, jangan ragu lagi masuk ke SMK PGRI Plumbon. Jadi, iya, sarana promosi juga. Berbagai cara telah kita lakukan, mudah-mudahan dengan yang sekarang ini mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, Bu. Kita pelan-pelan saja, kita sabar ya Pak. Ya, kita pelan-pelan. Kalau berdoa sih insya Allah lah, kita sama-sama berdoa, apalagi ada Pak Haji Pakir, pastilah. Tinggal kita mengimplementasikannya saja Pak Haji ya, mempraktekannya saja. Ayo, kapan? Ya dari sekarang. Dari siapa? Dari diri kita masing-masing. Ya, nggak usah menunggu perintah dari ibu kepala sekolah, tapi dari diri kita. Ayolah kita sama-sama lah. Nanti enak-enaknya kan kita sama-sama. Dan pasti ibu kepala sekolah juga pasti akan mengapresiasi untuk kegiatan kita, apalagi untuk dedikasi kita di sekolah. Insya Allah Ibu Yani juga pasti akan mempunyai schedule sendiri, akan di luar ekspektasi doa kita. Tiba-tiba diajak jalan-jalan ke Kediri, kan kita nggak tahu. Nggak ke Bromo misalnya Pak Haji, ya. Atau jangan ke Walisana ya Bang. Ya doain saja, mudah-mudahan rezeki kita lancar semua, sekolah kita semakin maju. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata saya, penyampaian saya kurang berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Ayo kita sama-sama bangun sekolah kita ini untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.